Oke, selamat datang kembali. Di sesi kali ini, kita akan bedah satu perusahaan secara mendalam, dari A sampai Z, untuk mencari tahu jawabannya. Ini tuh permata tersembunyi, atau jangan-jangan malah jebakan yang mesti kita hindari. Yuk, kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya sering banget ya muncul di kepala kita sebagai investor. Di antara ratusan emiten yang ada, gimana sih caranya kita nemuin satu perusahaan yang benar-benar punya nilai, bahkan sebelum pasar sadar? Disitulah tantangannya, sekaligus seninya. Baik, langsung aja ya, fokus kita hari ini adalah PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, atau gampangnya kita sebut KLS. Ini adalah emiten yang mungkin nggak setiap hari ada di radar utama investor, tapi justru karena itu, ceritanya jadi menarik banget buat kita gali lebih dalam. Kita lihat yuk ada apa di baliknya. Sebelum kita ngomongin perusahaannya, penting banget buat kita paham dulu lautan tempat kapal ini berlayar itu kayak gimana. Jadi, gimana sih kondisi ekonomi dan industri maritim kita kira-kira di tahun 2026 nanti? Oke, kabar baiknya ada angin seger nih dari Asosiasi Industrinya sendiri, INSA. Mereka optimis banget loh, apalagi dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mencapai 5,4% di tahun 2026. Ditambah lagi agenda hilirisasi yang jalan terus, ini semua tuh ibarat bahan bakar yang bakal bikin permintaan angkutan komoditas makin ngebut. Tapi di tengah semua optimisme itu, ada satu angka besar yang jadi tantangan serius, 23%. Ini adalah rasio biaya logistik kita terhadap PDB, salah satu yang paling tinggi di dunia. Jadi peluangnya memang besar, tapi masalah inefisiensinya juga besar. Nah, disinilah pertarungan, sekaligus kesempatan bagi perusahaan yang bisa bekerja efisien. Oke, sekarang ayo kita naik langsung ke atas kapal yang namanya KLHS ini. Apa sih yang bikin model bisnis mereka beda dari perusahaan pelayaran lain pada umumnya? Jadi gini, KLS ini bukan cuma perusahaan pelayaran biasa. Mereka berdiri tahun 2011 dan baru IPO kemarin di 2023. Kata kuncinya, dan ini penting banget, adalah integrasi vertikal. Artinya, mereka mengontrol semuanya dari hulu sampai hilir, dari tambang, kapalnya, sampai distribusinya. Biar gampang, kita bisa lihat modelnya dalam 3 tahap. Pertama, di hulu, mereka punya sumbernya, misalnya tambang pasir kuarsa. Terus di tengah, mereka punya armada kapal sendiri buat ngangkut barangnya. Dan terakhir, di hilir, mereka yang mendistribusikan langsung ke pabrik-pabrik. Jadi, rantai pasoknya itu solid, benar-benar dalam genggaman mereka dari awal sampai akhir. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Para analis menyebut ini sebagai natural hedge, atau semacam lindung nilai alami. Gampangnya gini deh, karena mereka punya kapal sendiri dan muatan sendiri, KLX ini nggak perlu pusing-pusing mikirin harga sewa kapal yang lagi naik turun gila-gilaan di pasar. Ini bukan sekedar keuntungan, tapi ini tuh kayak benteng pertahanan bisnis yang kokoh banget. Model bisnisnya udah oke, kita paham. Sekarang waktunya kita intip ruang mesinnya. Kita lihat gimana sih sebetulnya kinerja keuangan perusahaan ini. Mesinnya jalan dengan baik nggak? Dan wow, mesinnya ini ternyata kenceng banget jalannya. Pertumbuhan laba bersihnya di tahun 2025 diproyeksikan bisa sampai 45,8%. Ini bukan angka main-main ya, ini lompatan yang nunjukin kalau strategi mereka setelah IPO itu benar-benar mulai kelihatan hasilnya. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, angkanya tetap kuat. Laba bersihnya 34,7 miliar, marginnya juga sehat di 16,35%. Tapi, ada satu hal yang paling saya suka sebagai investor, yaitu ini. Rasio utangnya cuma 0,83 kali. Artinya apa? Mereka nggak tumbuh secara ugal-ugalan. Pertumbuhan mereka itu sehat dan terukur. Kinerjanya bagus, modal bisnisnya kuat. Tapi, pertanyaan pamungkas buat kita para investor, di harganya yang sekarang ini, saham KLAS ini termasuk murah atau jangan-jangan udah kemahalan? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Coba deh lihat perbandingan ini. Rasio PE-nya KLAS itu cuma 6,4 kali, sementara rata-rata pasar di bursa kita diperdagangkan di 17,6 kali. Jauh banget kan? Ini bisa dibilang valuasinya lagi didiskon abis-abisan sama pasar. Pertanyaannya, pasarnya yang salah lihat atau ada sesuatu yang kita belum tahu? Tapi tunggu dulu. Coba kita mundur sedikit ke data Mei 2023, pas dekat-dekat IPO-nya. Dulu, valuasi KLAS ini malah kelihatan premium loh dibanding kompetitornya, apalagi dari PBV-nya yang hampir 3 kali. Ini ngasih kita pelajaran penting.
persepsi pasar terhadap satu saham itu bisa jungkir balik. Yang dulu dianggap mahal, sekarang justru kelihatan murah. Dan biar makin seru, analisis teknikalnya malah bikin bingung. Sinyalnya campur aduk. Untuk hari ini rekomendasinya beli, tapi buat seminggu atau sebulan ke depan malah jual. Ini gambaran klasik dari pertarungan antara fundamental perusahaan yang kuat melawan sentimen pasar jangka pendek yang mungkin lagi negatif. Analisis yang baik itu harus seimbang. Kita udah lihat sisi cerahnya. Sekarang kita juga harus waspada sama potensi badainya di depan. Yuk kita bedah risikonya satu persatu. Oke, ada beberapa risiko klasik yang perlu kita perhatikan. Risiko pasar kayak harga komoditas yang anjlok, risiko operasional kapalnya, dan juga risiko regulasi dari pemerintah. Tapi ada satu risiko yang spesifik banget dan penting buat kita sebagai investor retail, yaitu likuiditas. Nah, ini yang mau kita bahas lebih dalam. Ini penting banget. Kalimat ini saya kutip langsung dari prospektus perusahaan loh. Mereka sendiri yang bilang kalau risiko terbesar mereka adalah kalau permintaan angkutan domestik melemah. Ini sebuah pengakuan yang jujur, dan ini harus jadi catatan tebal buat kita. Nah, resiko likuiditas ini efeknya praktis banget buat kita. Bayangin deh sebuah jalan tol yang punya banyak lajur, tapi yang dibuka cuma satu. Kenapa? Karena mayoritas sahamnya dipegang sama pengendali, jadi porsi yang beredar di publik itu sedikit banget. Akibatnya apa? Sahamnya jadi nggak liquid. Artinya, bisa jadi kita susah buat beli atau jual dalam jumlah besar tanpa bikin harganya goyang. Oke, kita sudah lihat sisi cerahnya, kita juga sudah lihat awan gelap risikonya. Sekarang semua kartu sudah di atas meja. Keputusannya kembali ke tangan Anda masing-masing. Coba kita rangkum sekali lagi ya. Di satu sisi, peluangnya jelas, valuasi murah banget, pertumbuhan labanya gila-gilaan, dan model bisnisnya terbukti kuat. Tapi di sisi lain ada risikonya. Sahamnya nggak liquid, masih bergantung sama siklus harga komoditas, dan sentimen pasar jangka pendeknya lagi kurang agus. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk Anda, dengan semua pertimbangan ini, potensi imbal hasil yang tinggi tapi dengan profil risiko yang juga jelas, apakah KLS ini adalah jangkar yang pas untuk berlabuh di portofolio Anda? Jawabannya tentu saja ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.